Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelumnya kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh kembali lagi disapa oleh firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan ini Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami dan ajar kami untuk terus tunduk dan merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, serta juga tunduk di atas otoritas firman Tuhan, supaya firman Tuhan saja yang boleh berkuasa di dalam kehidupan kami, dan firman Tuhan-Mu ini yang boleh terus mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membahas satu kisah di dalam Alkitab. Mari saya mengundang setiap kita boleh membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 26 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 31. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, mungkin ya kalau kita bisa bayangkan kalau di kota Solo begitu ya, khususnya di kota Solo. Kota Solo ini kan cukup terkenal dengan kota yang toleransinya cukup tinggi. Jadi berbagai macam umat beragama banyak toleransinya. Tapi kita bisa bayangkan kalau kita misalnya berada di sebuah daerah yang mayoritas non-Kristen, maka biasanya sebagai orang Kristen kita akan mendapatkan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman, dan bahkan mungkin itu membuat kita sedikit ketakutan gitu ya. Atau mungkin ya banyak juga ketakutannya. Nah Bapak Ibu Saudara, menjadi orang Kristen bukanlah panggilan yang mudah. Menjadi murid Kristus bukanlah suatu perjalanan atau suatu panggilan yang akan mudah untuk kita jalani. Nah Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana sebagai orang Kristen kita harus menjalani panggilan kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini, Rasul Paulus yang disebutkan di sini sebagai Saulus sebelum dia bertobat, setelah dia melakukan pertobatan lalu kemudian dia bergabung dengan murid-murid Kristus pada waktu itu. Sebenarnya kalau kita baca tadi di dalam perikop yang kita baca, ada kesan bahwa murid-murid juga masih belum percaya. Karena siapakah Saulus ini Bapak Ibu? Saulus ini adalah seorang yang menganiaya jemaat Tuhan, yang menganiaya umat Kristen. Jadi kita bisa bayangkan seorang penganiaya umat Kristen lalu kemudian bergabung menjadi Kristen dan masuk di antara murid-murid Kristus pada waktu itu. Mungkin ada yang berpikir bahwa wah jangan-jangan dia memata-matai orang-orang Kristen begitu ya, supaya tahu apa aja kegiatannya lalu kemudian di jam berapa, di hari apa, nanti kemudian bisa dibubarkan dan lain sebagainya. Jadi masih banyak sekali orang-orang yang tidak percaya dengan Rasul Paulus pada waktu itu. Karena tidak semua juga mengetahui bagaimana Saulus yang kemudian dipanggil oleh Tuhan, lalu kemudian dia juga termasuk sekarang sebagai rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa membaca setelah Rasul Paulus itu bergabung, bahkan di ayatnya yang ke
29 di situ dikatakan dia berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi dengan yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus yang pada waktu itu baru saja bertobat mengalami berbagai macam ancaman. Entah diancam oleh orang-orang Yahudi kalangannya sendiri begitu ya, karena Paulus juga termasuk dari orang-orang Yahudi. Jadi kita bisa bayangkan orang-orang yang satu kalangan dengan kita, satu ras dengan kita, satu suku bahkan mungkin dengan kita, itu mengancam kehidupan kita karena kita sekarang menemukan jalan kebenaran. Kita bertobat dan kita datang kepada Kristus. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen bukanlah suatu hal yang mudah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di sini, di ayatnya yang ke-31, setelah itu dikatakan, lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Bapak Ibu, bagaimana keadaan ini menggambarkan sebuah kedamaian di tengah ancaman-ancaman. Mungkin bukan hanya Rasul Paulus Bapak Ibu, mungkin bukan hanya Saulus pada waktu itu, tetapi di zaman itu juga orang-orang Kristen itu masih dicari-cari oleh orang-orang Yahudi dan bahkan juga dari kalangan orang-orang Romawi yang nantinya kemudian akan menyiksa banyak sekali orang Kristen. Bapak Ibu, hal yang menarik ketika Saulus sebelum dia bergabung di dalam perikop sebelumnya, di ayatnya yang ke-15 sampai 16, Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bapak Ibu, sebenarnya ini satu hal yang cukup menakutkan sebenarnya kalau kita baca bahwa ternyata Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan sudah memperingatkan bahwa nanti ke depannya aku akan menunjukkan betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Tetapi Bapak Ibu, apakah itu membuat Rasul Paulus kemudian berkecil hati dan tidak mau melayani Tuhan? Kita bisa lihat di dalam perikop-perikop berikutnya dan bahkan di dalam sebagian besar lebih dari setengah kitab di dalam Perjanjian Baru itu adalah suratnya Rasul Paulus. Kita bisa melihat juga bagaimana pergumulan-pergumulan Rasul Paulus di penjara, kapal yang karam, dan bahkan dia berkata ada duri di dalam daging. Semua penderitaan itu ditanggung oleh Rasul Paulus demi menyampaikan kabar baik. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus sampai hari ini, kita bisa melihat, kita bisa belajar banyak dari pemahaman-pemahamannya Rasul Paulus. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-31 dikatakan jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Menarik Bapak Ibu bahwa kalau kita mungkin melihat, oh ini adalah kisah pertobatan Saulus, pertobatan Rasul Paulus, rasul yang besar, rasul yang pintar sekali di dalam berargumentasi begitu ya. Tetapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa jemaat ini bertumbuh, dibangun di dalam hidup takut akan Tuhan, bukan hidup takut akan Rasul Paulus. Dan juga jumlahnya bertambah besar bukan karena Rasul Paulus yang menginjili, tetapi oleh pertolongan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus adalah salah satu rasul, dan Rasul Paulus juga adalah manusia biasa yang dipanggil oleh Tuhan, dan demikian juga setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah murid Kristus, kita dipanggil juga untuk memikul salib dan menyangkal diri. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di hari ini saya akan memberikan sebuah penekanan begitu ya, bahwa menjadi orang Kristen memang bukanlah hal yang mudah.
Menjadi orang Kristen kita akan menemukan banyak sekali ancaman-ancaman, tekanan-tekanan di sana dan di sini. Dan mungkin kita akan merasa meragukan kehadiran Tuhan atau mungkin yang lainnya begitu ya. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa kita akan terus dibangun di dalam takut akan Tuhan dan juga oleh pertolongan Roh Kudus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam ancaman-ancaman yang mungkin akan kita hadapi, persoalan-persoalan yang akan kita hadapi, kita bisa tetap hidup di dalam keadaan damai. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan dan bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan, menjalani penderitaan-penderitaan yang kita hadapi saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana kisah tentang pertobatan Rasul Paulus yang mungkin masih banyak yang tidak mempercayainya, sehingga banyak yang mungkin berusaha untuk membunuh Rasul Paulus. Tapi kami percaya Tuhan bahwa dari kisah ini kami melihat di tengah-tengah ancaman yang dihadapi oleh Rasul Paulus tetap ada kedamaian karena takut akan Tuhan, karena hidup manusia yang takut akan Tuhan dan juga oleh pertolongan Roh Kudus. Maka dari itu Tuhan, kami juga percaya bahwa setiap panggilan yang kami jalani sebagai orang Kristen, kami tahu kami harus memikul salib, kami tahu kami harus menyangkal diri kami. Tetapi kami percaya bahwa ada pertolongan Roh Kudus sehingga kehidupan kami yang bahkan mungkin penuh dengan penderitaan tetap dapat kami jalani dan kami hadapi dalam penuh kedamaian yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.